kami datang dengan penuh ucapan syukur kepadamu buat hari ini. Kesempatan demi kesempatan Engkau beri buat kami untuk membawa kami semakin dalam dengan Tuhan. Terutama kesempatan pagi hari ini untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan setiap jiwa-jiwa diberi kesempatan untuk melihat dan mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya hanya dengan kebenaran firman-Mu lah kami boleh berada hidup di dalam kebenaran Allah. Hanya dengan kebenaran firman-Mu lah dalam perjalanan hidup kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Terima kasih Bapa yang baik untuk pagi hari ini. Engkau bangunkan kami untuk kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga jiwa-jiwa jemaat yang Tuhan bangunkan pada pagi hari ini untuk melihat dan mendengar kebenaran firman-Mu. Karena Tuhan rindu satu, supaya setiap kami menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Satu, kami percaya Engkau juga punya kerinduan untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sekali lagi dengan kuasa urapan Allah akan menguasai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya setiap firman yang hamba sampaikan, kami percaya tidak ada satupun ayat firman Tuhan boleh terbuang dengan sia-sia. Tapi firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami hari ke hari untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, hamba siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember. Selamat pagi buat kita semua dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan kami. Biarpun dalam program merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap pagi, tapi tetap puji Tuhan karena kita masih bisa bertemu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan materi kita atau pembelajaran kita tentang bagaimana perspektif kita memandang sebuah kegagalan. Dan kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-6 hari ini. Maka dari itu Bapak Ibu perhatikan begini. Ada satu hal yang akan saya sampaikan untuk Bapak Ibu membawa pengertian tentang kesuksesan. Jadi begini, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Jika kesuksesan hari ini menghampiri kita, sekali lagi, Bapak Ibu jangan pernah lupakan, kegagalanlah yang membawa kita bisa kuat dan bertahan sampai kesuksesan itu ada saat ini. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, jika kesuksesan hari ini menghampiri kita, atau jika kita meraih sebuah kesuksesan, ingat baik-baik, jangan pernah lupakan bahwa kegagalanlah yang membawa kita kuat dan bertahan sampai kesuksesan itu ada dan menjadi bagian kita. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya kita perlu berterima kasih untuk kegagalan demi kegagalan. Karena hal-hal itulah yang membuat kita kuat, kita bertahan, kita menjadi orang yang survive. Kita semua ini adalah orang-orang penyintas, Bapak Ibu. Istilah yang digunakan orang zaman sekarang itu, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang penyintas semuanya. Kita bisa kuat, kita bisa bertahan, tetap tegak berdiri. Oleh karena apa? Kegagalan-kegagalan di masa lalu yang membentuk diri kita hingga sampai hari ini. Makanya tidak salah Bapak Ibu, di dalam surat Yakobus berkata apa? Coba kita lihat. Surat Yakobus pasal pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Artinya apa Bapak Ibu pencobaan itu? Artinya kegagalan. Dan firman Tuhan tadi berkata Bapak Ibu, anggaplah, ini penting, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada keberhasilan di dalam kegagalan. Jadi sekali lagi, kegagalan itu sesuatu yang baik. Karena dari kegagalan, pandangan kita ke depan akan jauh lebih baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian dari TV ESPN Bapak Ibu.
dalam acara di TV ESPN, pembawa acara menginterview seseorang, ya, seorang mega bintang yang luar biasa. Ketika kemudian dia menceritakan karirnya, orang ini berkata begini, Bapak Ibu, lebih dari 3.000 kali saya diberi kepercayaan untuk menyerangkan bola ke jaring lawan, namun saya gagal melakukannya. Dia berkata begitu. Lalu dia bilang begini, Bapak Ibu, saya diberi kesempatan lagi 30 atau 26 kali kepercayaan oleh tim saya untuk melakukan apa? Tembakan terakhir pada saat pertandingan final. Dan saya pun gagal, Bapak Ibu. Lebih dari 300 kali saya dikontribusikan dalam kekalahan tim saya, Chicago Bears, Bapak Ibu. Dan kini saya masih dijuluki sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Sayalah Michael Jordan. Bapak Ibu, hidup mereka dipenuhi dengan kegagalan. Tapi ingat Bapak Ibu, justru dengan kegagalan-kegagalan itulah yang membentuk dia menjadi tangguh, membentuk dia menjadi kuat sampai hari ini. Bahkan namanya, Bapak Ibu tahu, diabadikan di sepatu yang sangat mahal, yaitu apa? Air Jordan, Bapak. Luar biasa. Bagaimana orang itu bisa begitu luar biasa, Bapak Ibu? Dimulai dari kegagalan-kegagalan yang dihadapi. Itu sebabnya pelajaran kita hari ini, ingat baik-baik. Jika kesuksesan menghampirimu, ingat, engkau sampai di situ oleh karena kegagalan-kegagalan yang pernah engkau raih. Engkau tiba pada titik itu oleh karena kegagalan yang engkau dapatkan di masa lalu. Itulah yang membentuk ketangguhanmu sampai hari ini dengan mentalmu yang begitu luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kalau kita kembali dalam kesaksian Petrus, kemarin kami sudah coba katakan, perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya sudah katakan bahwa Petrus banyak sekali mengalami kegagalan. Tapi kenapa Petrus masih saja berani memberikan jaminan bahwa Petrus bersedia mati untuk Tuhan, biarpun pada kenyataannya tidak demikian, Bapak. Lalu kemudian tradisi mencatat, Bapak Ibu, bagaimana cara Petrus mati. Petrus mati dengan tergantung di salib, kepala di bawah. Dia berkata apa, Bapak Ibu? Aku tidak layak mati di salib seperti Tuhanku. Saliblah aku dengan kepala di bawah. Bagaimana mungkin Petrus punya keberanian yang luar biasa, punya militansi yang hebat, cara berpikir yang tiba-tiba menjadi radikal luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman di masa lalu, kegagalan-kegagalannya di masa lalu mengiring Kristus, membawa dia kepada kedewasaan rohani, kematangan dalam berpikir, keberanian untuk bertindak, dan dia berani diperlakukan seperti apapun. Dia berani. Karena apa? Pengalaman kegagalan mereka di masa lalu. Sehingga Petrus menggoreskan namanya dalam tinta sejarah yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ingat baik-baik, sekali lagi saya katakan, jika hari ini engkau berhasil, itu dimulai dari kegagalanmu di masa lalu. Jika hari ini engkau menjadi orang yang kuat, pasti dibentuk oleh kegagalan demi kegagalanmu di masa lalu. Jika hari ini engkau menjadi seorang yang begitu bijak, engkau memberi nasihat begitu baik, engkau memberi nasihat yang banyak dan hebat, tetap saya katakan, dimulai dari kegagalan-kegagalan di masa lalumu yang membentuk pribadimu. Karena itulah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah belajar, bahkan di dalam kegagalan ada anugerah Allah yang terselip di sana untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sepanjang hari ini, sementara engkau beraktivitas dengan masing-masing profesi, ingat baik-baik, jangan takut gagal. Sebagai seorang pengusaha, tidak perlu khawatir dengan kegagalan. Apapun aktivitas kita, jangan takut dengan kegagalan. Asalkan Bapak Ibu dalam posisi berada di dalam kebenaran, percayalah, di sana ada kegagalan hanya untuk melatih kita, membuka pandangan kita ke depan akan jauh lebih baik. Maka dari itu Bapak Ibu,
Perhatikan baik-baik, ingat baik-baik. Jika hari ini engkau pada titik keberhasilan, ingatlah, engkau bisa sampai di titik itu oleh karena ada titik yang suram. Yaitu apa? Kegagalan demi kegagalan yang pernah engkau jalani. Sehingga engkau bisa menikmati hidup sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan saya pagi hari ini boleh membuat kita tetap kuat di tengah-tengah masa yang sukar ini. Dan yang terutama di masa yang sukar ini suatu nasihat dari saya. Pertetapkan iman kita tetap berada di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat segenap kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang sedikit banyak menegur kami, menasihati kami, supaya kami tetap berani di dalam kegagalan. Asalkan di dalam kegagalan itu kami tetap memposisikan diri kami di dalam kebenaran, maka di situ Tuhan akan bekerja, mempertajam visi Tuhan, mempertajam pandangan kami ke depan untuk jauh lebih baik dan lebih sempurna, untuk